Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bubihan dan kita akan kembali mengomentari video dari Tamparagi yang judul Bantahan Gempa Cianjur, jawaban untuk dari Mananta dan Ustadz Abu Somad. Kita akan sambung videonya, habis itu akan kita komentari. Tidak rusak dan ada masjid yang tidak hancur. Jadi makin ngawur kan? Lagi pula, gempa di Cianjur kemarin 5,6 skala Richter. Di Jepang, gempanya lebih sering dan skalanya lebih besar. Tetapi, banyak gedung tinggi di Jepang yang tetap berdiri kokoh tanpa tercoret sedikit pun. Patung di Jepang yang tidak rusak karena gempa juga banyak banget. Apakah karena ada kekuatan Allah pada gedung-gedung dan patung-patung yang ada di Jepang itu? Bukan. Maaf ya, saya bukan bermaksud untuk berkata bahwa Tuhan tidak menjaga. Tetapi, gedung-gedung itu tidak roboh akibat gempa, karena gedung-gedung itu memang sudah dirancang untuk tahan gempa oleh manusia. Apakah saya sombong atau mau berkata bahwa gedung-gedung itu tidak bisa dihancurkan oleh Tuhan? Enggak, saya cuma mau berkata bahwa ada bedanya antara orang beriman dengan orang bodoh. Yesus sendiri. Saya mau sampaikan begini guys ya. Di Jepang kita tahu teknologi memang tinggi sekali ya. Mereka punya bahkan bukan cuma teknologi tapi juga dana. Mereka punya dana dan teknologi untuk membuat bangunan-bangunan tahan gempa gitu karena meskipun banyak jadi gempa di Jepang. Di Indonesia sebaliknya, kita nih dana tuh kurang sekali untuk menciptakan bangunan tahan gempa dan juga teknologi kita sepertinya belum cukup sampai sana gitu guys. Nah, sehingga Bank Indonesia ini banyak yang tidak tahan gempa dan waktu di Cianjur itu meskipun cuma 5,6 Richter, tapi posisinya itu adalah dekat dengan permukaan, dekat dengan daratan, sehingga ya efeknya lebih dahsyat dibandingkan dengan skala gempa yang lebih besar, tapi jauh dari daratan gitu kan, jauh dari pemukiman penduduk. Itu bedanya. Jadi Tuhan itu ya, kalau dia mau ya, gimana pun kita buat bangunan tahan gempa sekalipun ya, apapun hebat canggihnya, itu kan tetap bisa dihancurkan oleh Tuhan. Gitu. Cuman tentu ya, itu kalau Tuhan mau ya, dan memang udah kadar seperti itu. Entah Tuhan itu memang poinnya pengen menguji manusia, ya kan, atau dia pengen untuk mengazab gitu kan. Dia ada dua poin ya, mengazab dan menguji orang-orang yang beriman ya, apakah dia bertakwa, dan mengazab orang-orang yang zalim, yang melakukan maksiat gitu kan. Nah, cuman kita tentu usaha kita tuh tentu akan ada impactnya. Jadi kita tuh kan disuruh untuk berusaha dan berdoa. Jadi kita tuh selalu akan disuruh untuk berusaha dan berdoa dengan maksimal. Nah, perkara selebihnya serahkan sama Tuhan. Jadi kalau Tuhan menguji kita ya sebagai orang beriman dan bertakwa, ataupun Tuhan mengazab kita sebagai orang bermaksiat, itu tidak akan ada yang bisa mencegah. Sekeras apapun Anda berusaha atau berdoa, tidak akan ada pengaruhnya. Nah, tapi kita tetap ditekankan untuk berusaha dan berdoa. Karena poinnya adalah kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan mau terhadap kita. Yang penting kita, kalau kita punya ketepasan itulah, maka kita tetap harus berusaha dan berdoa gitu guys. Yesus sendiri mengajarkan bahwa orang bijak mendirikan rumah di atas batu. Maka ketika hujan badai datang, rumah itu tidak hancur. Dan orang bodoh mendirikan rumah di atas pasir. Maka ketika hujan badai datang, rumah itu hancur. Yesus tidak mengajarkan bahwa rumah yang tidak hancur ketika hujan badai datang karena ada kekuatan Allah di balik rumah itu. Orang yang mendirikan rumah di atas pasir, lalu percaya buta bahwa Tuhan akan menjaga, itu bukan orang beriman, tetapi orang bodoh. Sampai di sini jelas gak? Sama dengan orang membangun fondasi tentang Tuhan itu di atas dasar yang lemah. Tuhan itu adalah sesuatu yang maha kuasa, luar biasa. Bukan hanya luar biasa, tapi maha luar biasa. Sehingga kalau kita bangun fondasi ya tentang Tuhan di atas dasar lemah, misalnya menuhankan manusia, itu jelas sama seperti yang Yesus analogikan. Harusnya kan rumah itu dibangun di atas batu, bukan di atas pasir.
Sama kayak fondasi tentang iman itu harus dibangun dengan dasar kuat. Menuhankan manusia itu sama kayak kita bangun rumah di atas pasir, nggak kuat. Karena manusia itu bukan bukanlah Tuhan gitu guys. Makanya dikatakan kenapa dikatakan di Alkitab bahwa Allah bukanlah manusia, juga bukanlah manusia. Karena kalau Anda menuhankan manusia itu pasti lemah. Seperti Anda bangun rumah di atas batu pasir, Anda menyerahkan iman Anda dengan menuhankan manusia yang lemah, guys. Ya, Yesus kan manusia. Jadi sama kayak bangun rumah di atas pasir. Tapi kalau Anda bangun rumah di atas batu, Anda akan menuhankan sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih hebat, malah luar biasa dibandingkan sekedar manusia bernama Yesus gitu. Jadi, apakah salib dan patung Bunda Maria tidak rusak karena gempa membuktikan ada kekuatan Allah? Sama sekali tidak. Itu hanya membuktikan bahwa yang bikin salib dan patung Bunda Maria lebih cerdas daripada yang bikin bangunan lain. Belum tentu juga. Bisa jadi ya, posisinya tuh memang tepat guys, posisinya. Misalnya kayak saya sering sampaikan ya, misalnya ketika terjadi gempa, kan gerejanya runtuh tuh, patung salib kan di dalam gereja. Jadi posisi patung tuh tepat dilindungi oleh bangunan yang jatuh gitu. Pas pula kena begitu. Misalnya kayak Anda tahu yang ada kejadian di Korea itu atau dimanapun itu ya, saya baru sampaikan di video sebelumnya. Di Korea tuh ada 5 orang hilang, dinyatakan hilang karena bangunan di itu yang mewah itu runtuh, kolaps guys, runtuh. Jadi orang tuh terjebak di antara puing-puing itu. Nah, logikanya kalau kalau runtuhnya rata, masa tuh tidak ada ruang kosong di dalamnya, itu akan meninggal semua. Tapi tidak, ternyata mereka itu 5 selamat. Mereka tuh ada rongga di dalam runtuhan itu. Berarti kan ada bangunan itu runtuhnya, artinya ada penyangga-penyangga yang membuat ruang-ruang di dalamnya gitu. Ibaratnya runtuhnya nggak sempurna. Jadi kalau untuk sempurna itu kan tidak ada ruang di dalamnya lagi, betul-betul semua itu bertumpuk gitu, tanpa ada celah kosong dalamnya. Tapi ini ada. Nah, itu artinya seperti itulah contohnya. Jadi patung itu mungkin mengalami kondisi seperti itu. Ya tetap utuh karena itu tadi posisinya tuh nggak kena timpa sama runtuh di atasnya. Jadi tidak terkenal lah runtuhan bangunan di atasnya, atau posisinya itu memang tepat untuk tidak rusak karena gempa itu guys. Jadi ini mungkin masalah posisi, bukan hanya bahan pembuat patung itu. Jadi bisa dua hal ya, bisa bahan pembuat patung itu juga posisinya pas pula gitu guys. Begitu juga jika ada masjid yang tidak hancur, tidak membuktikan bahwa Islam benar. Dan jika ada patung Brahma Wisnu Siwa. Kalau masjid itu bangunan, beda sama patung. Jangan persamakan patung dengan bangunan. Patung itu objek, bukan bangunan. Bangunan itu adalah suatu yang didirikan dengan fondasi yang mana menjadi ruang bagi objek-objek. Itu bangunan. Ya, kalau objek tidak, objek itulah benda yang nantinya akan menempati ruangan gitu, apa bangunan gitu. Jadi harus bedakan. Jadi apalagi nggak bisa bedakan ini antara bangunan dengan objek atau patung gitu guys. Jadi kalau gerejanya nggak rusak, itu bisa samakan dengan masjid. Karena gereja itu bangunan, masjid bangunan. Tapi kalau masjid samakan dengan patung itu nggak bisa. Jadi kalau ibaratnya gini loh, kayak misalnya kalau masjid itu ya, kayak masjid Baitur Rahman di Aceh, itu kalau samakan analogi dengan di patung di Cianjur, harusnya berarti bagian di dalam objek di dalam bangunan masjid itu yang nggak rusak. Masjidnya hancur, Baitur Rahman hancur. Mungkin objek di situ adalah objek kayak podiumnya mungkin hancur atau apanya gitu. Nah, itu baru. Tapi ini tidak. Ini satu masjid utuh, guys. Nah, itu masalah di situ. Bangunan lain hancur semua. Ini satu masjid utuh gitu loh. Bahkan orang berlindung semuanya di masjid tersebut. Berarti ada sesuatu di masjid tersebut gitu kan. Jadi itulah yang dinamakan Tuhan menjaga tempat itu gitu. Jadi karena memang masjid itu ikonik, dan memang umat Aceh itu kan umat yang sangat taat, dan mereka tuh menjadikan masjid itu sebagai tempat mereka tuh ibadah sehari-hari, digunakan 5 kali sehari gitu kan.
Jadi tempat itu sangat sangat sakral, sangat 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 dijaga oleh Allah gitu. Beda sama gereja tadi yang digunakan mungkin cuma seminggu, ya kan, apa, nyembah Tuhan yang salah lagi, sehingga ya bangunannya hancur gitu. Nah kebetulan mungkin patung itu tadi, tempatnya tepat, sehingga ya tidak ikut hancur karena mungkin tertimpa bangunan kah, atau memang posisinya atau bahannya mungkin yang memang memang kan apa yang cukup tahan terhadap gempa gitu kan. Dan jika ada patung Brahma Wisnu Siwa yang tidak rusak, tidak membuktikan bahwa Hindu benar. Itu hanya membuktikan bahwa yang bikin masjid dan patung Brahma Wisnu Siwa lebih cerdas daripada yang bikin bangunan lain. Jadi jangan, bukan hanya masalah cerdas, tapi juga faktor kebetulan. Ya. Faktor kebetulan dan faktor memang adanya tangan Tuhan menjaganya gitu. Jadi semua itu guys harus dianalisa dengan cerdas, jangan samakan semuanya gitu kan. Bahkan fatalnya menyamakan antara bangunan dengan patung, itu suatu hal yang absurd. Patung kok disamakan dengan bangunan gitu kan. Ada yang bikin bangunan lain. Kalau bukan kekuatan Allah, kekuatan apa yang membuat benda-benda itu tidak rusak? Itu namanya kekuatan material. Kalau kamu belajar teknik material, kamu akan belajar ada yang namanya kekuatan tarik, kekuatan tekan, dan kekuatan geser. Selain itu, kamu akan menemukan bahwa tidak ada kekuatan Allah di dalam material. Begini, jika segala sesuatu yang tidak kamu ketahui, dengan gampangnya kamu berkata karena Tuhan atau setan, kamu adalah orang primitif yang bodoh. Kenapa ada petir? Oh, karena ada Tuhan. Kata ibu guru, karena ada perbedaan potensi listrik antara langit dengan bumi. Oh, ibu guru itu setan yang menyesatkan. Kita beragama bukan untuk menjadi orang primitif yang cuma punya jawaban hanya Allah yang tahu. Jadi gini ya, semua hal dunia ini memang ada hukum fisika dan kimianya, ya, semua hal itu. Jadi hukum fisika dan kimia itu adalah hukum yang Allah tetapkan. Ya, jadi semua hukum dunia ini adalah ketetapan Allah semuanya. Cuman ada ketetapan itu yang Allah bisa ubah. Contoh kayak Musa, tongkat kayu yang pegang Musa itu kan harusnya logikanya hanyalah sebuah tongkat, nggak punya kekuatan, tapi Allah bisa kasih kekuatan kepada tongkat itu dengan bisa belah lautan atau mengubah tongkat itu jadi ular. Nah, atau api yang membakar Ibrahim itu Allah, api itu kan materialnya adalah panas gitu kan, menciptakan panas. Nah, Allah bisa ubah material itu menjadi dingin. Sehingga Allah ini semua hukum fisika kimia dunia ini pada saat-saat tertentu itu bisa Allah ubah seenaknya. Karena Allah yang menciptakan itu semua. Allah yang menciptakan hukum fisika kimia itu semua. Ya kan? Nah, Allah juga yang mampu mengubahnya. Jadi intinya adalah jangan jadi memang betul ada ilmu pengetahuan. Kita taunya ini harusnya begini, tapi ada saat-saat tertentu di mana yang harusnya begini itu berubah karena kehendak Allah gitu. Yang mana kayak harusnya ini adalah sakit yang disembuhkan, tapi atas karena Allah bisa sembuh gitu. Jadi ya hukum fisika dan kimia itu hanyalah sebatas praktek yang normal. Misalnya kita mengkaji sesuatu itu pakai hukum fisika, kimia, biologi dan segala macamnya. Tapi ada saat-saat momen tertentu kita tuh harus mengerti bahwa hukum fisika kimia ini bisa berubah ya sesuai dengan kehendak yang menciptakannya, guys. Jadi ketika masalah kayak guru tadi mengatakan bahwa petir itu adalah berdasarkan dari hukum kimia, fisika, hukum kimia, ya oke, itu betul. Tapi petir itu ya ketika dia bisa jadi terjadi suatu waktu itu adalah tidak sesuai dengan hukum itu gitu loh, guys, ya kan. Jadi intinya adalah semua itu normalnya begitu jalannya, sesuai dengan Allah tetapkan. Jadi dengan hukum fisika kimia yang kita pelajari selama ini, tapi tetap suatu waktu itu bisa berubah. Dan jadi ya suatu tuh ibaratnya gini loh, kayak kita tuh normalnya adalah
ke negara. Negara ini normalnya adalah hukumnya begini. Tapi ada hukum luar biasa yang mana itu akan terjadi ketika kepala negara kita menilai ada sesuatu yang harus yang dia inginkan harus dilakukan dalam hukum ini gitu. Dia ubah hukum. Contoh kayak Kepres, keputusan presiden. Nah, ini sama seperti itu ya. Jadi ketika presiden melihat ada sesuatu yang ini dia mau ada sesuatu ya yang dia inginkan, lalu dia buat Kepres. Sehingga hukum yang ada itu berubah dengan ada Kepres ini. Sama seperti itu, guys. Hukum fisika, kimia, biologi, dan sebagainya itu akan berubah ketika Tuhan menginginkan ada perubahan di situ. Dan itu mungkin bersifat temporary atau sementara atau sesaat gitu, guys. Jadi itu adalah jangan pernah terlalu menyatakan pada hukum fisika kimia seakan-akan itu adalah berlaku pasti selamanya. Enggak, ada saat-saat tertentu itu akan Tuhan inginkan untuk berubah. Itu perlu dipahami ya. Kita beragama bukan untuk menjadi orang primitif yang cuma punya jawaban hanya Allah yang tahu untuk segala pertanyaan. Yang terakhir, tidak ada hubungannya antara gempa Cianjur dengan Daniel Mananta dan Abdul Somad. Jika Tuhan mau menjawab Daniel Mananta dan Abdul Somad, Tuhan bisa menghancurkan rumah Daniel Mananta dan Abdul Somad. Mungkin masih lebih nyambung kalau berkata gempa Cianjur karena di situ adalah tempat kawin kontrak orang Arab. Jadi, sekali itu saya setuju. Jadi gini ya, bukan masalah orang Arabnya ya, tapi kawin kontrak itu apa guys ya? Islam itu tidak mengenal kawin kontrak, ya kan? Itu adalah perilaku Syiah. Jadi kita tuh tidak ada istilahnya kawin kontrak. Kita tuh adalah nikah, nggak ada pakai kontrak segala. Jadi kita tuh nikah tuh ya ya nikah dalam Islam kita tahu lah kan. Pokoknya kawin kontrak itu bukan ajaran Islam, itu yang perlu Anda pahami guys. Jadi wajar itu adalah satu bentuk perilaku maksiat sehingga semua perilaku maksiat itu ya akan Anda berpeluang untuk mendapatkan azab Allah baik di dunia langsung ataupun nanti di akhirat guys. Jadi, sekali lagi, saya harus berkata bahwa argumentasi Romo Emano sangat bermasalah. Saya membuat video ini bukan untuk menyerang Katolik atau Romo Emano, tetapi supaya kita tidak beriman atas dasar argumentasi tahayul dan mengada-ngada. Umat tetangga harus percaya bahwa kitab sucinya turun gedebuk dari langit, walaupun kenyataannya hanya buatan manusia. Nah, ini jelas keliru nih. Siapa yang percaya, umat Islam mana yang percaya bahwa kitab suci Quran itu adalah buku yang turun gedebuk dari langit? Nggak ada tanpa ragu. Anda yang percaya begitu. Jadi kepercayaan tanpa ragu yang mempercayai bahwa umat Islam itu percaya bahwa kitab suci yang Quran itu adalah buku yang turun gedebuk dari langit, itu salah besar. Ini aja udah di tanpa ragu terlihat tidak mengkaji itu, ya. Semua umat Islam itu ya, hampir semuanya itu tahu betul kalau Quran itu adalah sesuatu yang disampaikan oleh lisan Nabi Muhammad. Semua yang Nabi semua ucapkan itulah sumber Quran, ya kan? Nah, lalu Quran yang disampaikan, jadi Quran itu adalah firman Tuhan, firman Allah yang disampaikan melalui Nabi Muhammad. Nah, itu para sahabat yang mendengarnya itu mencatat dan menghafal. Nah, itu dituliskan turun-turun sampai kita. Baru di zaman zaman Utsman nanti baru disatukan jadi buku namanya Quran. Jadi baru dibukukan pada zaman Utsman. Sebelumnya hanya berupa catatan-catatan lembaran dan hafalan-hafalan guys. Ini salah kalau dia mengklaim bahwa umat Islam itu atau mempercayai bahwa umat Islam itu percaya bahwa Quran adalah buku yang turun gedebuk dari langit. Itu salah besar ya kan. Dan ingat ya, Quran itu bukan buatan manusia, ya. Dalam artian, ya yang nulis manusia, tapi materinya ya, materi artinya adalah isinya itu dari Tuhan, disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu menyampaikan dan para sahabat mencatat dan menghafal materi tersebut. Nah, buku itu memang buku itu memang dari tulisan manusia, tapi isi dari tulisan manusia itu materinya dari Allah, guys. Itu perlu dipahami. Percaya bahwa kitab sucinya turun gedebuk dari langit, walaupun kenyataannya hanya buatan manusia. Umat tetangga harus percaya bahwa nabinya adalah manusia yang berakhlak paling mulia, walaupun kenyataannya adalah bandit yang tidak bermoral.
Yang mengatakan Nabi Muhammad itu berakhlak mulia itu adalah musuh-musuhnya sendiri, orang kafir Quraisy. Mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang jujur ya. Makanya gelarnya Al-Amin. Jadi Al-Amin itu bukan hanya diberikan oleh para sahabat tapi juga musuh-musuhnya. Orang pada zaman Nabi itu tidak pernah mengatakan atau bahkan musuh-musuhnya mengatakan bahwa Nabi adalah orang yang tidak berakhlak mulia, nggak ada. Orang itu mengakui semuanya Nabi Muhammad itu berakhlak mulia, termasuk musuh-musuhnya. Mereka hanya mengatakan Nabi Muhammad itu dua hal saja, yaitu sebagai penyihir, ya, karena dia melakukan hal-hal yang ajaib dan kayak Isra Mi'raj dan segala macamnya, dan lu mengatakan dia itu orang gila gitu. Itu saja. Orang gila dan orang penyihir. Nggak ada dikatakan dia tidak bermoral, nggak ada. Itu hanya perkataan orang-orang yang tidak kenal Nabi pada zaman sekarang. Maksud sama lagi. Jadi kita tuh harus objektif. Kita lihat apa kesaksian dari orang yang hidup zaman Nabi, ya. Apalagi musuh-musuhnya. Itu tidak pernah mengatakan seperti itu. Jadi siapa orang-orang ini coba? Siapa tanpa lagi? Siapa orang-orang yang zaman sekarang yang nggak kenal Nabi lalu dengan tega memfitnah seperti itu? Bahkan ada salah satu tokoh dari Kristen itu ya menetapkan Nabi Muhammad itu nomor satu, orang paling pengaruh ke bumi, orang paling bagus gitu, paling apa ya, paling hebat, nomor satu di muka bumi gitu. Itu ada bayangkan ya, itu pengakuan jujur dari seorang Kristiani, itulah kejujuran. Jadi meskipun Anda memusuhi Nabi, meskipun Anda itu tidak sepaham dengan Nabi, ya Anda harus tetap objektif. Nggak boleh atau mentang-mentang nggak sepaham, mentang-mentang benci, lalu Anda mengatakan bahwa dia tidak bermoral, itu sudah absurd ya. Jadi makanya kembalikan kepada, kayak contoh kayak siapa sih ketika saya pengen tahu siapa kakek saya, terus saya harus bertanya kepada orang-orang yang kenal kakek saya, yang hidup di zaman kakek saya, yang seumur sama kakek saya, ya kan? Saya cari teman-teman kayak saya atau bukan musuh-musuhnya, bukan orang-orang itu zaman sekarang, ya kan? Bukan. Misalnya kayak ada orang yang kayak saya tanya sama orang yang hidup zaman sekarang, yang cuma tahu kakek saya itu dari mana-mana lah. Misalnya tuh hanya dengan cerita segala macam, enggak, tapi langsung dari orang yang hidup zaman dia. Itu lebih valid guys, gitu loh. Hanya adalah bandit yang tidak bermoral. Bagi saya, itu bukan beriman, tetapi buta, bodoh, dan bebal. Mereka harus menggunakan argumentasi tahayul dan mengada-ngada, seperti kucing tidak melangkah di atas kitab suci, dan lain sebagainya. Karena mereka tidak punya argumentasi yang lebih baik. Masalah kucing sudah saya jelaskan di video yang pernah saya buat ya. Jadi gini loh guys ya, kucing itu adalah makhluk Allah. Makhluk Allah yang kucing itu dasarnya baik karena Nabi Muhammad mencintai kucing. Tapi jangan lupa ada jin yang bisa nyamar jadi kucing ya. Jadi kucing juga adalah dasarnya ya, ingat ya, dasarnya adalah baik. Tapi ada makhluk halus atau jin yang bisa menyamar jadi kucing gitu. Ya makanya kayak kucing berwarna hitam ya, itu harus diusir. Kucing warna hitam tuh harus hati-hati. Ada beberapa kucing warna hitam yang harus diwaspadai gitu kan. Nah, ini sama seperti kayak orang baik itu bisa orang itu bisa menyamar jadi orang-orang baik. Penjahat bisa menyamar jadi orang baik. Contohnya kayak Yesus pernah menyampaikan bahwa waspada terhadap nabi palsu. Mereka menyamar seperti domba sehingga mereka selalu buas. Jadi nabi palsu ini bisa menyamar seperti domba pengikut Yesus, tapi mereka selalu luas. Jadi bisa menyamar tuh bisa guys. Orang nabi palsu pun bisa menyamar dari domba. Itu udah mainkan. Mereka tuh itulah Paulus dan kawan-kawan. Mereka pura-pura jadi orang-orang baik ya pengikut Yesus, akhirnya padahal mereka penipu, bandit. Nah itu terbukti. Buahnya beda sama yang Yesus ajarkan. Yesus buahnya itu adalah buah sunat, apalagi Yesus sunat, Yesus itu tidak pernah mengatakan dia Tuhan dan Sembalia. Mereka ini malah buahnya menularkan dan menyembah Yesus dan tidak sunat guys, dan lain sebagainya. Jadi apa yang saya ajarkan itu beda dengan yang mereka ajarkan. Jadi buahnya itu beda gitu guys. Nah jadi hal seperti itu. Jadi bisa menyamar jadi kucing. Makanya harus dilihat dulu kucingnya kucing bagaimana dulu. Nah itu pertama. Kedua, kucing ini juga dasarnya baik ya, binatang hewan yang Nabi cintai, tapi tetap tergantung siapa yang meliharanya dan kasih makannya apa.
Karena orang manusia ya, manusia baik pun bisa berubah jadi jahat kalau dia terpapar lingkungan yang jahat. Kalau dia nggak kuat iman ya, misalnya ada orang baik nih. Kalau dia tinggal di lingkungan yang tidak baik, lama-kelamaan dia akan bisa terpengaruh kalau imannya nggak kuat. Apalagi dia makan yang haram. Makanya Allah sampaikan di Quran itu adalah kalau kita itu makan yang haram akan mempengaruhi dari apa hati kita akan menjadi jahat. Kita akan menjadi maksiat, guys. Nah, makanya makanan itu pengaruh, lingkungan pengaruh. Nah, kucing juga begitu. Nah, ini waktu itu kan yang ngetes itu adalah yang ngetes kucing itu tidak menjagokan adalah orang-orang muslimin dan orang-orang kafir. Orang-orang muslim itu di video itu ya, itu kucingnya tidak mau menginjak Quran, kucing tersebut. Kenapa? Karena kucingnya dimakan yang halal, ya, di lingkungannya baik. Kucingnya sering dengar kaum muslim ini mengaji, gitu kan. Jadi ibadah kaum muslimin, perbuatan kaum muslimin ini baik. Jadi kucingnya terpekan ikut pengaruh. Kucing yang baik jadi semakin baik setelah bergaul atau melihat lingkungan yang di sekitar itu adalah kaum muslimin. Yang tentu makanya juga tidak ada yang haram ya kan, tidak makan daging babi juga atau apapun yang haram gitu. Tapi kucing-kucing yang dipelihara oleh orang Kristen ini jelas lingkungannya sudah tidak Islami. Dia tidak pernah dengarkan Quran. Ini dengarkan malah yang sesat gitu kan. Lalu dia tuh makannya, Anda tahu ya makanan kucing itu ya, kalau lihat itu ya makanan kucing itu terutama di negara barat itu banyak mengandung daging unsur haram kayak daging babi. Ada loh makanan kucing itu terbuat dari daging babi ada. Jadi makanan kucing itu beda, lingkungannya beda sehingga kucing-kucing yang dipelihara orang kafir itu tentu di tes ya untuk Quran dia akan menginjak Quran gitu guys. Otomatis. Kan kucingnya itu tidak jadi baik seperti seharusnya. Kayak manusia yang harusnya baik, ya manusia ini fitrahnya adalah baik, ya kan? Kayak anak kecil itu kan fitrah suci. Tapi karena pengaruh lingkungan, ya kan, dia akan menjadi seperti apa yang dia lihat dan dia dengar. Maka kita tuh hati-hati ya. Kita usahakan harus melihat atau mendengar yang baik-baik saja, sehingga kita tuh akan terpengaruh jadi baik. Tapi kalau orang yang sering melihat dan mendengar yang buruk-buruk, dia akan jadi buruk, guys. Nah, sama kayak kucing juga seperti itu. Jadi jangan samakan antara kucing yang dipelihara oleh kaum muslimin dengan kucing orang kafir, jelas beda. Jadi harus cerdas dalam ini guys, harus mendetailkan gitu. Mereka tidak menyamakan semua kucing. Kok bisa kucing yang dipelihara kaum muslimin dengan kucing dipelihara kaum kafir disamakan gitu kan? Jadi cara tesnya benar, tapi metodologinya salah. Ya. Pelakunya nih salah gitu, objeknya benar, Quran dites memang begitu, tapi kriteria yang siapa kayak gini ya, misalnya kayak Ana mau ngetes apakah rumah ini tahan terhadap api. Nah, api yang Anda gunakan adalah api biasa, api dunia gitu kan. Jadi Anda coba, karena bangunannya terbuat dari material atau benda ini terbuat dari material tanah api, ya kan, sudah teruji. Anda coba bakar nggak terbakar. Tapi coba Anda bakar dengan api neraka, dia nggak mampu bangunan atau objek ini tahan karena dia cuma dibuat berdasarkan api dunia gitu guys. Sama seperti tadi Quran tadi. Pelakunya tuh sudah bukan pelakunya ini adalah suatu yang sudah beda gitu guys. Jadi ini bukan lagi kucing yang seharusnya, tapi kucing yang sudah terkombinasi oleh hal-hal yang salah dan makannya juga haram gitu guys. Karena mereka tidak punya argumentasi yang lebih baik. Semua yang mereka percaya itu adalah kebohongan. Argumentasi tahayul dan mengada-ngada cocok untuk orang-orang bodoh yang mau menjadi lebih bodoh lagi. Iya, tahayul itu adalah menuangkan manusia, itu tahayul. Tuhan berubah, manusia berubah jadi Tuhan atau Tuhan berubah jadi manusia, itu tahayul. Karena Yesus tidak pernah mengatakan seperti itu, bahwa akulah Tuhan dan sembahlah aku, nggak pernah. Allah juga tidak pernah mengatakan bahwa aku kan jadi manusia, nggak pernah. Bahkan Allah tuh mengatakan bahwa aku bukanlah manusia, juga bukanlah manusia. Udah jelas dikatakan seperti itu, aku bukanlah manusia,
juga bukan anak manusia. Tapi Anda tetap bertahayul mengatakan bahwa Allah itu jadi manusia. Allah bukan di manusia. Padahal Allah katakan sekali lagi ya, Allah bukanlah manusia, juga bukanlah manusia. Berarti Anda percaya tahayul, sesuatu yang sudah Allah tegaskan bahwa dia bukanlah manusia, juga bukanlah manusia. Di pokoknya Yesus mengatakan tidak pernah mengatakan bahwa aku Tuhan sebelahku. Anda masih saja bertahayul. Percaya bahwa Allah itu berubah manusia. Karena sudah tegaskan tidak begitu. Itu nama tahayul itu begitu. Sesuatu yang sudah ditegaskan, tapi Anda masih ngeyel, masih percaya sesuatu yang tidak diucapkan, tidak diberitahukan, tidak diinfokan, itu namanya percaya tahayul. Itulah orang bodoh tuh guys ya. Kalau kita tidak, kita masih bisa jelaskan logika. Di masalah kucing sudah jelaskan logika, kan? Masalah masjid lagi tadi, itu jangan samakan dengan patung gitu. Jadi mereka tidak paham hal begituan karena mereka tuh tidak mendetailkannya dan mereka tuh menyamakan semua hal. Padahal itu adalah hal-hal yang berbeda harusnya gitu kan. Kita beragama bukan supaya kita menjadi bodoh. Dan kita Kristen tidak butuh argumentasi tahayul dan mengada-ngada. Itu sebabnya saya harus membantah argumentasi Romo Emano. Salib dan patung Bunda Maria tidak rusak karena gempa, tidak membuktikan ada kekuatan Allah, apalagi membuktikan bahwa Kristen benar. Itu hanya membuktikan bahwa Romo Emano tidak punya argumentasi lain yang lebih baik daripada itu. Jadi, saran saya untuk Romo Emano, cobalah belajar dari Romo-Romo yang lain, bagaimana caranya melakukan pembelaan dan memberikan argumentasi yang lebih baik. Belajar cara melakukan pembelaan dari Romo yang lain jauh lebih baik daripada mengajarkan jemaat bahwa kita tidak perlu melakukan pembelaan. Jelas ya? Nah, buat teman-teman yang lain, coba bayangin. Ada yang mengajarkan bahwa malaikat tidak berani masuk ke rumah yang ada patungnya karena di dalam patung itu ada jin. Masa malaikat takut kepada jin? Itu malaikatnya yang bego atau manusia yang percaya yang bego? Jadi, silakan beritahukan kepada teman-teman dan para malaikat yang parno tidak berani masuk ke rumah karena takut kepada jin yang ada di dalam patung, bahwa sebenarnya tidak ada kekuatan jin atau unclean spirit di dalam patung. Jadi bukan takut ya, malaikat itu tidak mau masuk ke dalam rumah yang dalamnya terdapat patung, ya. Kenapa? Karena Allah menciptakan malaikat itu untuk hanya menyembah kepada Allah. Ini malaikat itu tidak suka dalam hal-hal yang seperti itu, nggak suka malaikat itu, ya. Malaikat itu adalah sesuatu makhluk yang suci, yang tidak menyukai maksiat, ya kan? Makanya Anda tahu ya, bagaimana kalau ada kisah-kisah di Alkitab ya, atau di Quran ya. Malaikat itu diciptakan hanya memuji Allah, memuji Tuhan, itu saja kerja malaikat, ada yang lain. Bahkan kayak Jibril itu ya diciptakan, bahkan Jibril pun menghormati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ketika dia tidur di rumah bersama istrinya, itu Jibril itu hendak memberitahu Nabi Muhammad itu dia tidak masuk dalam, dia tahu itu bukan tempatnya. Itu adalah rumah Nabi yang mana tentu di situ istri Nabi itu tentu tidak beraurat karena di rumah bersama Nabi. Nah itu Jibril dengan sopan nunggu di luar, memberikan Nabi Muhammad dari luar itu kan, tidak masuk dalam. Itu betapa mulia Jibril. Juga ketika Jibril diciptakan ketemu dengan Siti Maryam atau Bunda Maria, itu Jibril sopan sekali. Nah jadi dia menemui Maryam ketakutan. Tapi Jibril memang tugasnya, tapi dia tidak menyentuh Maryam sama sekali. Dia hanya mengatakan begini dan begitu, guys. Hanya menginformasikan itu kan. Nah, jadi malaikat juga ketika diceritakan bahwa malaikat itu diutus bahkan dia tuh hendak dilakukan diperkosa ya oleh orang kaum Nabi Lut ya, hendak diperkosa. Nah itu mereka menolak, mereka tidak mau gitu. Itulah betapa mereka tuh menghindari, nggak suka pada maksiat. Cuman ada satu kisah di mana mereka tuh dipintakan Tuhan itu Allah tuh untuk mengadakan sihir pada manusia. Nah jadi mereka terpaksa melakukannya karena perintah Allah. Jadi mereka tuh hanya melakukan sesuatu itu atas perintah Allah gitu. Jadi itulah malaikat. Jadi malaikat itu tidak akan mau mendekati maksiat, mendekati hal-hal yang patung itu ya. Kita tahu ya sejarahnya ya, gimana Nabi Ibrahim itu menghancurkan patung. Bagaimana kita juga dikatakan bahwa janganlah
membuat bagimu patung. Jadi ada dua perintah situ. Pertama, jangan membuat patung, dan kedua, jangan sujud menyembahnya. Orang Israel nggak tahu itu. Mereka mengira bahwa perintah itu hanyalah jangan menyembah patung. Padahal jelas-jelas itu ada dua kalimat yang dipisahkan dengan tanda baca titik. Artinya ada dua larangan di situ. Nah, orang Israel nggak paham larangan itu. Jadi mereka tuh menyatukan. Jadi buat patung itu untuk menyembah, enggak. Jadi ada dua perintah larangan di situ, yaitu pertama, janganlah membuat bagian patung. Yang kedua, baru janganlah menyembah patung itu. Dia ada dua larangan itu. Jadi buat patung pun tak boleh harusnya. Jadi patung adalah sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Larangan buat patung. Sehingga mereka tahu. Ya kan? Nah, jadi sama seperti jin kafir ya, itu suka tempat-tempat atau setan iblis itu suka tempat-tempat yang dilarang Allah tuh suka mereka. Contoh kejadian waktu di Yesus tuh hendak menyembuhkan orang yang kerasukan iblis, roh jahat gitu kan, di suatu tempat. Yang tempat itu memang kondusif sekali untuk iblis di situ tuh roh jahat itu untuk bersemayam di daerah itu, karena di situ ditemukan banyak penggembala babi gitu kan. Lalu ya di situ adalah tempatnya kotor gitu kan. Jadi ketika Yesus hendak mengeluarkan roh jahat dari orang ini, roh jahat itu request loh, kalau bisa saya masuk, boleh nggak saya tuh masuk ke dalam tubuh babi-babi itu, babi yang sedang gembalakan di sebuah lereng bukit di dekat mereka juga. Nah, itu petanda. Jadi roh jahat itu suka sama sesuatu yang sah di mata Allah gitu, di mata Tuhan. Maka mereka pindah dari manusia tadi. Dari manusia tadi kenapa bisa mereka masuki? Karena itu tadi, manusia itu tidak dekat dengan Allah. Orang dekat dengan Allah tidak bisa dimasuki. Ya kan, orang dekat dengan Tuhan tidak bisa dimasuki. Tapi orang ini adalah tidak dekat dengan Tuhan, makanya bisa dimasuki. Dan mereka requestnya pindah ke babi, guys. Nah, itu bukti bahwa roh jahat itu suka tempat-tempat yang begituan, yang Allah benci dan larang gitu, masuk patung gitu ya kan. Jadi bukan hanya babi, bukan hanya manusia yang tidak dekat sama Allah, Tuhan, tapi juga patung. Suatu hal-hal yang Tuhan benci. Spirit di dalam patung, dan juga tidak ada kekuatan Allah di dalam patung. Yang ada adalah kekuatan tarik, kekuatan tekan, dan kekuatan geser di dalam material patung itu. Patung hanyalah patung, hanya karya seni. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita. Ya, tapi lihat kejadian hal ajaib, misalnya kayak Bahtera Nabi Nuh, kenapa nggak hancur meskipun ada badai besar gitu guys. Lalu ke apa lagi, macam-macam lagi ya yang kejadian ya. Tubuh Nabi Ibrahim kenapa nggak habis terbakar, padahal api itu panas. Nah, tapi Allah buat api itu dingin. Jadi hal seperti itu guys. Jadi banyak sekali hukum fisika kimia itu bisa berubah menjadi di luar hukum itu karena kehendak Allah gitu kan. Juga kejadian terjadi. Contoh kayak orang divonis ya, dia tuh dokter tuh udah memastikan ini ya, udah menggali Tuhan, memastikan bahwa ini umur Anda tinggal sebulan lagi, seminggu lagi, 3 bulan lagi, segala macamnya. Tapi faktanya ketika orang ini melakukan pertobatan, dia ibadah rajin, makin sedekah rajin, bahkan yang menghabiskan harta yang sedekah, kan dia tahu hidupnya cuma sebulan lagi. Untuk apa harta kan? Jadi sebenarnya semuanya dihabiskan untuk sedekah, dia menyisakan untuk kehidupan sebulan itu. Nah, apa yang terjadi? Dia sembuh guys. Jadi itu adalah suatu hukum fisika kimia, biologi yang diketahui oleh dokter berubah karena kehendak Allah gitu. Jadi apapun yang manusia ketahui itu akan bisa berubah hukum itu dengan kehendak Allah gitu. Kalau Allah berkehendak itu apa yang tidak gitu kan? Karena Allah adalah yang menciptakan hukum itu, dan Allah juga bisa mengubahnya sesuai kehendak hatinya. Jadi nggak bisa kita tuh hanya percaya pada hukum fisika kimia biologi itu akan berlaku selamanya. Enggak. Ada momen tertentu di mana Allah menginginkan itu berubah. Entah berupa ini sesuai kehendak Allah, entah dia tuh hendak melakukan ujian, ataupun itu adalah azab bagi orang-orang yang dikehendakinya. Atau apapun tujuannya lah, itu sesuai dengan kehendak Allah, itu akan terjadi. Hukum fisika kimia biologi itu akan berubah, ya, sesuai kehendak Allah. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.